Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana? Udah dapet pacar belum Ngab? Hehe. Sama dong sudahlah. Kali ini film yang kita bahas mengisahkan tentang pasangan muda. Apakah ada kegiatan salam olahraga? Langsung aja kita mulai. Berasal dari keluarga sederhana di desa, seorang pemuda memutuskan meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kehidupan baru di kota besar. Tak disangka, nasib mempertemukannya dengan seorang wanita penuh misteri, yang ternyata adalah pemimpin kelompok Yakuza, paling ditakuti. Tanpa sadar, hati pemuda polos itu justru terpaut pada sosok yang seharusnya ia jauhi. Lantas, apa yang sebenarnya menanti di balik pertemuan takdir ini? Inilah awal dari kisahnya. Film dibuka di sebuah aula, tempat pertemuan dua geng Yakuza terbesar di Tiongkok, White Lotus pimpinan Tuan Lim, dan Black Dragon pimpinan Cheng Hua. Suasana makin tegang saat Aryong, putri Tuan Lim, datang dan mencuri perhatian semua orang. Cheng Hua lalu menantangnya untuk menari dengan pedang. Sesuatu yang sulit ia tolak demi menjaga kehormatan ayahnya. Namun, salah satu anak buah Cheng Hua menabur pecahan kaca di lantai, membuat kaki Aryong terluka dan dipermalukan. Si pelaku tertawa, tapi hanya sebentar karena Aryong langsung membungkamnya dengan tebasan. Beberapa hari setelah insiden di aula, Cheng Hua terlihat sedang bercukur di barbershop langganannya. Para anak buahnya berjaga di luar, tapi pura-pura tak melihat ketika seorang wanita misterius masuk. Tak lama kemudian, Cheng Hua ditemukan tewas dengan luka sayatan. Kematian pemimpin Black Dragon langsung memicu spekulasi. Guk Chong, tangan kanan Cheng Hua, menuduh bahwa Aryong ada di balik semua ini, dan ia bersumpah akan membalas dendam. Namun, pihak White Lotus justru yakin Guk Chong sendirilah yang merencanakan pembunuhan itu demi merebut kekuasaan. Untuk menyelamatkan putrinya, Tuan Lim berniat mengirim Aryong ke Amerika, tapi Aryong menolak. Ia ingin memilih sendiri kemana akan pergi. Beberapa hari kemudian, di Korea, seorang bos Yakuza lokal bernama Yang Bi memerintahkan anak buahnya, Han, untuk menjemput tamu penting dari Tiongkok. Han keberatan karena tak bisa berbahasa Mandarin. Tapi perintah bos adalah mutlak. Ia pun ditemani dua kawannya, Gong Chi dan Domi, menuju bandara. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui tamu itu adalah seorang wanita, Aryong. Sejak awal, Han berusaha menunjukkan dominasinya, tapi Aryong hanya diam tak peduli. Situasi makin canggung saat mereka harus menginap bersama di markas sederhana yang hanya punya satu kamar bekas gudang. Aryong langsung mengusir Han keluar, membuatnya kesal, namun tak berdaya. Untuk menjaga gengsi, Han dan kedua anak buahnya pura-pura berlatih keras di halaman. Aryong yang melihat mereka malah menunjukkan cara berlatih yang benar, sekaligus mempermalukan Han. Di tengah situasi itu, muncullah seorang penerjemah wanita bernama Yonha. Melalui dirinya, Aryong menyatakan bahwa ia tidak akan tunduk pada siapapun. Ketegangan semakin terasa, hingga Yonha terpaksa memelintir terjemahan agar suasana tidak semakin panas. Aryong lalu memberi perintah. Ia ingin mereka mencarikan seorang wanita misterius. Bila gagal, nyawa mereka taruhannya. Han yang salah paham menganggap itu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya. Sementara Domi dan Gong Chi malah menekan Yonha agar ikut melayani kebutuhan mereka. Hubungan Han dan Aryong makin rumit ketika Aryong kerap memakinya. Tapi berkat editan Yonha, Han justru merasa dipuji dan semakin percaya diri. Malam harinya, setelah Han mabuk berat, anak buah Jakdu datang membuat keributan. Domi dihajar, dan Aryong yang terusik akhirnya turun tangan. Dengan kemampuan pedangnya, ia memperingatkan mereka agar tak macam-macam. Namun, orang-orang Jakdu jelas belum berniat mundur. Setelah keributan itu, Domi buru-buru ke toilet untuk melapor pada Han. Sayangnya, Han mengira Domi hanya mabuk dan mengarang cerita. Sementara itu di markas musuh, anak buah Jakdu kembali dengan wajah lebam. Sang bos murka karena gengnya dipermalukan oleh seorang perempuan. Ia pun memerintahkan anak buahnya mengirim peringatan kepada Yang Bi ancaman yang akhirnya sampai juga di telinga Han. Meski ia merasa tak melakukan kesalahan apapun,
Di sisi lain, Yonha menanyakan hasil pencarian sosok wanita yang diminta Aryong. Ternyata, ia adalah ibu kandung Aryong yang dulu ditinggalkan Tuan Lim. Han lalu memerintahkan Gongchi menyuap polisi agar pencarian lebih mudah. Yonha memperingatkan bahwa ini bukan permintaan biasa, mereka harus menemukannya. Malam itu, foto Aryong sampai ke meja Jakdu. Begitu tahu Aryong berasal dari Tiongkok, ia menjadi penasaran dan memerintahkan tangan kanannya untuk menjemputnya. Keesokan paginya, mobil Han dicegat di jalan. Tanpa gentar, Aryong langsung pindah kendaraan. Membuat Han tak punya pilihan selain menyeret Yonha ikut bersamanya. Setibanya di markas lawan, kedua anak buah Han sudah lebih dulu dipukuli habis-habisan. Han mencoba bicara baik-baik, mengingat pesan Yang Bi agar menghindari perang, namun Jakdu menawarinya pilihan. Nyawa mereka akan selamat bila bersedia bekerja untuknya. Sebagai yakuza sejati, Han menolak mentah-mentah. Ia lebih rela mati daripada berkhianat pada gengnya. Jakdu lalu menantangnya duel. Pertarungan pun dimulai. Han berusaha keras, tapi kalah telak dan berkali-kali terjatuh melihatnya sekarat. Aryong turun tangan membantu diam-diam, membuat Han berhasil mendaratkan serangan balik. Sialnya, Han yang kelewat percaya diri malah menantang semua orang, hingga akhirnya dihajar habis-habisan. Saat Han sudah tak berdaya, Aryong pun bangkit. Dengan kemampuan pedangnya, ia melumpuhkan semua lawan dalam sekejap. Sebelum pergi, Aryong memberi peringatan keras pada Jakdu. Masalah ini sudah selesai. Jika mereka berani datang lagi, maka ia tak segan membunuh semuanya. Ucapan itu membuat Han, Gongchi, dan Domi bungkam, tak berkutik. Sejak saat itu, Yonha merasa posisinya makin kuat, bahkan berani mengambil kamar Gongchi sebagai miliknya. Sementara Han mulai bersikap lebih sopan kepada Aryong. Keesokan paginya, sarapan Aryong dan Yonha dipersiapkan dengan sangat rapi. Tak satu pun dari Han dan anak buahnya berani banyak makan. Yonha pun terus memelintir ucapan Aryong agar mereka makin tunduk kepadanya. Di markas besar, Jakdu datang untuk meminta maaf. Untungnya, Yang Bi masih memberi kesempatan dan mengusir mereka tanpa ribut. Sebagai hadiah kesetiaan, Yang Bi mengangkat Han menjadi tangan kanan barunya. Han menahan senyum bangga. Meski dalam hati ia sangat senang. Sementara itu di Hong Kong, Gokchong, pemimpin baru Black Dragon, menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Aryong secara diam-diam. Ia ingin kabar ini sampai ke Tuan Lim agar sang ayah gentar. Hari itu di pusat perbelanjaan, Aryong mulai curiga akan adanya bahaya. Ia menuruti instingnya, masuk ke gang sempit. Hingga 3 pembunuh muncul. Han yang baru tiba, awalnya mengira mereka cuma preman biasa, tapi mereka langsung melepaskan tembakan. Aryong terluka, dan Han buru-buru membawa semuanya kabur. Han kemudian melapor pada Yang Bi bahwa mereka diserang geng misterius. Ia bahkan mengaku lawannya lari ketakutan, membuat semua orang lega kecuali Aryong yang hanya bisa diam karena tak mengerti bahasa. Yonha segera diperintah mencari obat dan perban. Tak lama, Yonha kembali melapor bahwa banyak orang mencurigakan mengepung markas. Mereka pun terpaksa berpencar. Kejar-kejaran pun terjadi di jalanan sempit perumahan. Mobil Domi berhasil dihalangi, sementara Aryong dikejar habis-habisan. Tanpa ragu, Aryong mengambil alih kemudi. Han tampak menikmati momen itu. Tapi Aryong hanya fokus bertahan. Saat sebuah truk besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka, Aryong nekat menurunkan mobil ke arah tangga perumahan, sebuah aksi gila yang membuat semua orang terperangah. Para pembunuh bayaran terus mengejar hingga ikut menuruni tangga. Namun nasib buruk menimpa mereka. Mobil yang dikendarai menabrak sebuah pickup, membuat Aryong berhasil lolos dari kejaran. Sementara itu, di Hong Kong, Tuan Lim menerima laporan dari tangan kanannya, Huangga, bahwa para pembunuh
sudah menemukan jejak putrinya. Ia pun dilanda kekhawatiran besar dan berniat segera menemui Gukchong. Di Korea, Han sedang memperbaiki mobil di bengkel ketika tiba-tiba mendapat telepon dari Yang Bi. Han yang kesal menuduh bahwa bosnya sendiri telah mengirim para pembunuh. Mendengar itu, Yang Bi marah besar dan memerintahkan Han segera datang ke markas. Tapi Han membangkang. Ia justru membawa Aryong kembali ke kampung halamannya. Di desa, Han dan Aryong disambut hangat oleh keluarga serta para tetangga. Kedua orang tua Han bahagia, mengira Aryong adalah calon menantu mereka. Namun, Han buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya teman. Meski begitu, untuk sementara keduanya bisa bersembunyi dengan aman. Malamnya, Han mencoba mencairkan suasana dengan candaannya, tapi Aryong tetap diam. Hingga akhirnya, mereka tertidur berdampingan layaknya pasangan sungguhan. Di sisi lain, di Tiongkok, Tuan Lim akhirnya bertemu langsung dengan Gukchong. Ia berusaha mencegah perang, bahkan rela memberi apapun asalkan putrinya dibiarkan hidup tenang. Namun, Gukchong keras kepala. Ia menolak semua tawaran dan menegaskan bahwa mata harus dibayar dengan mata. Tanpa kompromi, Gukchong beranjak pergi. Beberapa saat setelahnya, terdengar ledakan dahsyat seketika. Di dapur, Ibu Han memberikan sebuah kalung sederhana. Ia berharap Han bisa mengalungkannya ke Aryong saat ada kesempatan berdua. Tanpa sengaja, Aryong mendengar ucapan itu dan matanya mulai berkaca-kaca. Menjelang siang, giliran ayah Han yang mengajak Aryong ke halaman. Karena perbedaan bahasa, ia hanya bisa menggambar untuk berkomunikasi. Dengan senyum hangat, sang ayah menanyakan apakah Aryong menyukai putranya. Dengan sopan, Aryong menjawab bahwa ia masih mempertimbangkannya. Beberapa hari kemudian, Han dan Aryong kembali ke kota. Mereka disambut Yonha, Gongchi, dan Domi. Saat itu Aryong meminjam ponsel Yonha untuk menghubungi ayahnya. Tapi panggilan tidak pernah tersambung. Dari kejauhan, para pembunuh bayaran mulai mendekat. Tantangan pun dilontarkan, dan Aryong mengikuti mereka menuju arena pertempuran. Di sana, Han akhirnya mengetahui kebenaran. Aryong adalah putri bos Yakuza yang sedang berkonflik di Tiongkok. Dan karena itu ia diburu oleh pembunuh bayaran. Setibanya di lapangan, kedua pihak langsung berhadapan. Aryong sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang mendiskon Cheng Hua atas perintah Gukchong. Tanpa ragu, ia lebih dulu menyerang dengan melempar pisau dan menewaskan dua orang sekaligus. Tersisa satu lawan berbahaya, seorang wanita bernama Kyonggel. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Hingga akhirnya, keduanya terhempas keluar dari arena. Terpojok, Aryong sengaja memancing Kyonggel masuk ke dalam sebuah gudang kosong. Pertarungan kembali memanas. Dalam duel sengit itu, salah satu pedang Kyonggel terlepas dari genggaman, menyisakan satu senjata terakhir di tangannya. Sementara itu, Han bersama Gongchi dan Domi masih berusaha mencari Aryong di antara deretan gudang. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi di dalam, Kyonggel maju dengan penuh amarah, menghunus pedangnya yang tersisa. Namun tepat saat ia hendak menusuk, Aryong tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan menghilang dari pandangan. Kyonggel hanya bisa menusuk membabi buta ke udara kosong. Hening seketika menyelimuti ruangan. Beberapa langkah kemudian, Kyonggel terdiam kaku. Tatapannya kosong. Tubuhnya perlahan goyah. Sebelum akhirnya terjatuh dengan pedang masih tergenggam erat. Aryong muncul kembali dari balik bayangan, berdiri dengan napas terengah, namun penuh ketegasan. Beberapa hari kemudian, Han mengantar Aryong ke sebuah toko bunga. Di sanalah alamat ibu kandung Aryong berada. Saat masuk, Aryong melihat foto ibunya bersama keluarga barunya. Hatinya hancur. Ia terus berjalan hingga berpapasan dengan sosok sang ibu. Namun, ia tak berani mendekat dan memilih pergi sambil berlinang air mata. Keesokan harinya di bandara, Aryong mengucapkan terima kasih kepada Han dan yang lainnya. Han lalu memberikan kalung pemberian ibunya. Aryong menerimanya, tapi langsung pergi tanpa sepatah kata. Han berusaha menahannya untuk bicara, namun terhalang bahasa dan waktu. Sesampainya di Tiongkok, Aryong mendapati Tuan Lim, ayahnya sekarat akibat luka bakar.
Dengan air mata, ia meminta maaf sambil memohon sang ayah tetap bertahan. Namun akhirnya, Tuan Lim menghembuskan napas terakhir di pelukan putrinya. Beberapa hari kemudian, Aryong dikejutkan dengan kedatangan Han yang menyusulnya ke Tiongkok. Ia membawa foto ibu Aryong yang tertinggal di Korea. Aryong terharu dan spontan menciumnya. Namun, malam itu, saat semua anak buahnya terlelap, Aryong bergerak sendirian. Ia berniat membalas dendam. Hari itu, salah satu anggota Black Dragon tengah menggelar pesta pernikahan. Gukchong hadir dengan penuh kebanggaan, disambut meriah oleh para tamu. Diam-diam, Aryong menyusup dan mengancam pengantin wanita. Ketika pesta berlangsung, pengantin pria terkejut mendapati pengantinnya telah berubah. Aryong kini duduk di pelaminan dengan wajah tertutup kain adat. Saat Gukchong memberikan pedang sebagai hadiah pernikahan, Aryong menghunusnya tanpa ragu dan langsung menyerang di hadapan semua orang. Pertempuran antara kedua geng Yakuza pecah hebat. Jalanan dipenuhi kekacauan saat Aryong menelusuri gang demi memburu Gukchong. Siapapun yang mencoba menghadangnya dilumpuhkan tanpa ampun. Sesaat kemudian, Aryong akhirnya menghadang jalannya sang target. Namun, Gukchong tak tinggal diam. Ia segera mundur sambil memajukan para anak buahnya. Ketika para pengikut Gukchong mulai menembak, Aryong bereaksi cepat. Dengan ketepatan luar biasa, ia melempar pedangnya dan menumbangkan beberapa lawan sekaligus, membuat jalan tetap terbuka untuk mengejar Gukchong. Di atap sebuah bangunan, Aryong dan Gukchong akhirnya berhadapan. Aryong tegas berkata, "Salah satu dari kita harus mati." Gukchong membalas dengan ancaman, sambil menggenggam pedang panjangnya. Aryong pun bersiap menyerang. Namun tiba-tiba, Gukchong curangia mengeluarkan pistol dan menembak Aryong hingga terjatuh. Saat itu, Han muncul dan berteriak panik. Tanpa ampun, Gukchong menembak Han hingga ia terjatuh dari atap. Melihat Han terluka, Aryong bangkit dengan marah dan segera menyerang dengan gerakan cepat dan mematikan. Aryong akhirnya menghabisi Gukchong, menutup konflik antara kedua bos Yakuza itu. Di permukaan aspal, Gukchong terkapar. Aryong tersenyum haru saat menyadari fakta mengejutkan. Han masih selamat setelah terjatuh dari atap bangunan. Beberapa hari kemudian, di markas besar, Aryong disambut hormat oleh anak buahnya. Musuh-musuhnya kini bertekuk lutut tanpa perlawanan. Han diam-diam mengintip dari balik jendela. Namun, Aryong menyadari kepergiannya. Wangga pun memberitahu bahwa Han baru saja berangkat ke bandara. Tak lama, mobil Han dicegat di jalan oleh puluhan Yakuza, seolah ia seorang buronan. Wangga kemudian memerintahkan agar Han segera melamar Aryong. Senyum Han pun merekah, meski ia berpura-pura keberatan. Para Yakuza mengalungi lehernya dengan puluhan pisau, sebagai simbol pengawalan dan tekanan. Akhirnya, Han dan Aryong bertemu kembali. Mereka berlari saling berpelukan, mesra, dan penuh kelegaan. Aryong memberi peringatan tegas dengan senyum tipis. "Jangan selingkuh jika tak ingin meregang nyawa." Tiba-tiba tomat. "Udah kerasa tegangnya belum, Nap?" "Apa yang tegang? Hehehe." Nah, sebelum lanjut ke video lain, klik dulu tombol subrek biar semangat bikin kontennya makin nambah.